got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, want you. You know that. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like about you. 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 That's what I like about semua itu gabungan dari sini, mulai dari satu dengan sama dengan yang kayak jamaah maksudnya jamaah perkumpulan. Jadi sudah ada juga start dari sini. Jadi ini adalah perkumpulan dari atas. Jadi itu Ahlussunnah wal Jamaah adalah bersamaan atau pemikiran. Saya atas nama Idul Fitri akan mempresentasikan sejarah ilmu kalam. 1. Akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi dengan petunjuk Nabi tersebut.
maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'ullaha wa rasulahu fala tanasa'ul fatafsalu wa tashabu rihukum. Yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Kaum Ansar yang dipimpin Sa'ad bin Ubadah berembuk di Safika Bani Sa'idah untuk membicarakan penggantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyusul hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin. Pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar tahun 11 sampai 13 Hijriah dan Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan, biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Situasi politik yang stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Saya atas nama Repa Rosalina, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya perang Jamal atau pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan perang Siffin atau pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik, namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang menjadi embrio kelompok Syiah. Kedua, golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang kemudian dikenal dengan firqah Khawarij. Di luar Syiah dan Khawarij ada golongan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa ini tema utama perdebatan para mutakalimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. 3. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah istitoah. Corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Adapun sikap para sahabat yang masih hidup pada masa itu, misalnya Ibnu Umar
Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat lain tidak mau terlibat dan perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikiran yang cerdas, yaitu Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Saya Mutmaini, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu 4. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini hubungan antara bangsa Arab dan dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakallimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'allim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mutashim dan Al-Wasik, aliran Mutazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifaan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mutazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut terdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mutazilah, dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai al-Mutazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Adapun paham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dapat tersebar luas karena beliau mempunyai murid-murid yang mampu mengembangkan pemikiran gurunya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari adalah Abu Bakar al-Bakilani, Abu Ishaq al-Isfarayini, Imamul Haramain al-Juwaini, dan Al-Ghazali. 5. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat besar sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadi aliran Asy'ariyah, dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diakui oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridwan Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Saya atas nama Devi Rosali akan membacakan materi selanjutnya.
B. Peristiwa tahkim. Ali bin Abi Thalib menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan pembunuhan Utsman bin Affan. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus pembunuhan Utsman tersebut, tetapi belum berhasil. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan secara terang-terangan menolak kekhalifahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah dua kekuatan pasukan di Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dalam pertempuran di Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usul supaya diadakan perundingan. Usulan tersebut pada awalnya diragukan ketulusannya oleh Ali bin Abi Thalib, namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu, baru kemudian dirinya. Alasan yang disampaikan oleh Amr bin As adalah untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari karena lebih dahulu masuk Islam dan usianya pun lebih tua. Amr bin As mempersilahkan lebih dahulu kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut. Ternyata hanyalah sebuah strategi untuk menekan diplomasi yang tidak diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa menyampaikan hasil perundingan di daun mata jenderal tersebut tanpa mempunyai kecurigaan apapun kepada Amr bin As. Lalu di depan seluruh delegasi yang berjumlah sekitar 800 orang tersebut, Abu Musa al-Asy'ari melanjutkan pidatonya. Kami berdua telah mencapai kesepakatan yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yaitu masing-masing dari kami berdua lebih dahulu akan mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya. Setelah itu menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai. Dengan ini saya menyatakan telah mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Saya atas nama Ahmad akan membacakan materi selanjutnya. Dan seperti yang diduga Ibu Abbas, ketika Amr bin As berbicara di depan semua delegasi, dia berkata, "Kalian telah mendengarkan sendiri, Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib, dan saya sendiri juga ikut mencopotnya, seperti yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari." Dengan demikian, dan mulai saat ini juga saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah, pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Mendengar pernyataan Amr bin As tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa al-Asy'ari yang menjawab, "Saya mau bilang apa lagi? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Amr bin As telah menipuku." Dan kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, "Wahai Amr bin As, celaka kamu telah menipu dan berbuat jahat." Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu yang pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj
bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus. Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amir bin As di Mesir. Namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka, dan Amir bin As selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh kawan Kharijah yang dikira Amir bin As karena kemiripan rupanya.